Motor tempat lain, no? Kaya sangat ako dipakai aparat supaya masa na ako Ini adalah salah satu anak daripada almarhum yang menyatakan sikap bahwa akan disogok uang untuk diam agar pasien ini dikuburkan secara corona. Nah, ini pernyataan langsung dari anak yang telah meninggal orang tuanya. Jadi pemirsa sekalian, ini adalah suatu pembodohan di mana kita dipaksa. COVID. Yang satu bukan sini, kuburan jadi tanpa COVID. Kalau orang mau ngasih PT, kalau mau pulang begini kan, mau kuburkan di sini ya. Ini harapannya. Aneh kan Pak? Sangat janggal sekali ini kejadian ini. Dan ini seluruh Indonesia akan tahu kejadian ini di Kota Manado, tepatnya di Kelurahan Ketang Baru dan Ternate Baru. Bahwa pernyataan ini adalah dari anak almarhum sendiri di rumah sakit Pancaran Kasih di Kota Manado, bahwa dokter menjogok anak dengan beberapa uang, tapi anaknya tolak. Ini tolong diviralkan ke seluruh Indonesia agar terbongkar ini kasus-kasus seperti ini. Terima kasih. Jadi dari pihak rumah sakit 3 kali kurang paksa kasih doi. Kalau misalkan dari pihak rumah sakit mau kasih doi, jangan di situ. Pakai orang tua tuh. Dipanggil sendiri. Di ruangan pembicara ini doi apa kasih keterangan. Di masa habis mandi mau kasih doi begini. Orangnya jelaskan tuh doi apa nya jelaskan. Ini cuma bilang dari rumah sakit. Doi dari orang itu. Jelaskan berarti ada dana di corona. Memang Ada dana kan berarti. Gitu. Masa rakyat dipaksa kalau ODP seperti ditangkap seperti apa kejahatan kriminal, padahal kesan tidak kriminal. Ternyata kenyataan seperti ini. Kasihan kan itu, rakyat ditakut-takuti. Kenapa sih seperti ini? Seharusnya jangan dong ditakut-takuti rakyat seperti ini. Nah, ini kan kasus Allah tunjukkan kebesaran Allah bahwa ada kejadian seperti ini.
Allah kasih lihat kebohongan ini. Seharusnya aparat, seharusnya penegak hukum harus berpihak kepada rakyat. Berpihak kepada rakyat, kepada kita semua. Jangan berpihak kepada orang-orang yang tidak melakukan kebenaran. Ini sudah viral ini. Seluruh Indonesia. Ada viral, ada kurang lebih 3.000 sudah terbagikan. Sudah diviralkan. Dan dibagikan ke seluruh Indonesia. Ini ada viral. Tadi lagi ada teman ada telepon kalau kamu udah diterang orang tunggu. Tadi lagi di rumah sakit ada teman ambil sisa Tolong apa disampaikan kalau seandainya ini cuma ada petanggapan sini, apa ada bukti rekaman atau apa? Tidak ada. Tidak ada bukti rekaman. Memang tuh dokter memang tahu. Tahu. Ada teman yang mendengarkan bawa dokter ke situ? Ada. Adik sendiri? Adik sendiri sama Pak Imam. Pak Imam? Ya. Oke. Imam juga dikasih uang. Dikasih uang Pak Imam? Nah, oke. Lihat aja Pak Imam disogokkan uang. Nanti kita akan konfirmasi ke Pak Imam. Ya, nah. Oke. Nanti kita akan viralkan juga ke pemirsa seluruhnya tanah air bahwa ini pelaksanaan sogok mengogok. Ini sangat memprihatinkan. Selamat malam, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Dr. Franky PPKB Unkes, selaku Direktur Rumah Sakit Geming Pancaran Kasih Manado. Nama direksi dan segenap karyawan mengucapkan turut berbela-sungkawa atas kematian dan kepergian almarhum yang meninggal di rumah sakit kami pada siang hari tadi. Mengenai berita viral yang beredar di masyarakat melalui media sosial, setelah kami berdiskusi dan berkonsultasi dengan Ketua Gugus Tugas Kota Manado, dalam hal ini Bapak Wali Kota Manado, Bapak Dr. GSBL, kami disarankan untuk memberikan klarifikasi. Setiap pasien yang masuk di Rumah Sakit Geming Pancaran Kasih, ODP, PDP, dan COVID-19 terkonfirmasi, pada saat masuk itu langsung kami notifikasi ke Dinas Kesehatan Kota Manado oleh gugus tugas dan Dinas Kesehatan Provinsi oleh gugus tugas di Provinsi Sulawesi Utara. Dan selama dalam penanganan dan perawatan, apabila pasien ini meninggal, kami juga harus menotifikasi atau memberitahukan ke gugus tugas Dinas Kesehatan, gugus tugas Kota Manado, dalam hal ini Dinas Kesehatan Manado, dan gugus tugas Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Dan apabila pasien PDP, ODP, COVID-19 terkonfirmasi meninggal, ada protokol yang digunakan, yaitu protokol jenazah pasien COVID-19 karena dalam keadaan wabah. Jadi harus menggunakan protokol jenazah COVID-19. Di rumah sakit kami ada yang meninggal beragama Kristen Protestan, ada yang beragama Kristen Katolik, ada yang beragama Muslim, ada yang Buddha, Hindu. Tentu masing-masing ada
penanganan sesuai dengan keyakinan agamanya. Kebetulan pasien ini beragama Muslim, jadi kami menggunakan Fatwa MUI tahun 2020 nomor 18 tentang pedoman pengurusan jenazah Muslim yang terinfeksi COVID-19. Di pasal itu disebutkan jenazah bisa dimandikan, bisa dikafani dan disolatkan, tentu dengan atas dasar pertimbangan untuk memandikan dan mengkafani itu oleh petugas, dan untuk mensolatkan oleh pemuka agama yang beragama Muslim. Biasanya di kami dia kebijakan, karena ini bukan yang pertama, tentu karena yang mensolatkan, memandikan dan mengkafani menanggung risiko yang bisa terjadi, dalam hal ini tertular, maka dia harus menggunakan APD level 3, dalam hal ini APD lengkap, dan biasanya kami memberikan insentif sebesar 500.000 per orang. Kebetulan yang terjadi tadi adalah yang memandikan pemuka agama, yang mengkafani dan mensolatkan. Ini cuma satu petugas, biasanya ada 3. Itu biasanya sudah keluar 3. Yang menerima adalah pemuka agama. Petugas kami di sana melaporkan, dok, ada 2 insentif yang tertinggal, yang saya instruksikan berikan saja ke siapa saja yang ada di situ. Dan kebetulan yang ada di situ keluarga, dan menurut petugas keluarga tidak menerima. Jadi itu ada miskomunikasi, mungkin ada kesalahpahaman. No? Kalaupun kami salah, kami mohon maaf, tapi dari lubuk hati kami yang terdalam, kami hanya menjalankan kebijakan yang telah dibuat. Dan misalnya pun kalau diterima, anggaplah itu sebagai ungkapan bela sungkawa. Bukan dalam hal ini yang berbeda isu kami menyogok untuk mengatakan pasien ini COVID-19. Untuk menentukan pasien ini COVID-19, dia harus melakukan pemeriksaan swab PCR, dan dia harus positif. Sepanjang dia belum ada hasil, nggak bisa dia tentukan dia pasien ini COVID-19 atau konfirmasi. Di dalam hal ini pasien ini terdiagnosa sebagai PDP COVID-19. Untuk protokol yang digunakan adalah harus protokol penanganan jenazah COVID-19. Kedua, untuk klarifikasi masalah bahwa kami membolehkan untuk dibawa pulang, itu ini kami klarifikasi, sebab sama yang saya terangkan tadi, semua pasien yang meninggal dengan ODP, PDP, COVID-19 dan COVID-19 terkonfirmasi harus dinotifikasi ke Dinas Kesehatan Manado, gugus tugas Manado, Dinas Kesehatan Manado, dan BNPB Kota Manado, Polsek dan Ramil. Jadi kami sudah melakukan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kami. Yang menjadi tugas dan kewajiban kami adalah menangani dan melaksanakan apa yang menjadi protokol. Prinsip kami adalah menjalankan tugas dan menunaikan misi kemanusiaan tenaga kesehatan. Dan kalaupun ada kesalahan, mungkin miskomunikasi antara kedua belah pihak, kami mohon maaf. Dan yang kedua, kalau kami membolehkan, itu mungkin tidak, karena
kalaupun kami membolehkan, kami bisa diproses melanggar protokol penanganan. Jadi mungkin ada miskomunikasi yang selama ini. Siapapun yang merasa kehilangan, kalaupun terjadi pada kami, pasti akan merasa ada perasaan berat. Tapi semua itu sudah menjadi kehendak Yang Maha Kuasa. Di atas nama direksi dan segenap karyawan, dan atas usul dan saran dari Ketua Gugus Tugas Kota Manado, dalam hal ini Bapak Wali Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, kami telah memberikan klarifikasi dan kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan pasien-pasien yang sudah menggunakan fasilitas rumah sakit kami untuk berobat dan menangani pasien. Sekali lagi, atas nama direksi kami mengucapkan turut berbela-sungkawa yang sebesar-besarnya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, dan selamat malam dan salam sehat.